Oke, udah. Terima kasih. Jadi nomor 1 tadi kalau di Friska gimana caranya guru itu membimbing kan. Dan dia membimbing, kalau ditambahin membimbing. Oh iya, Jasna tadi apa sih? Lupa. Ini aku cuma nambahin dikit sih. Jadi guru itu menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila dalam setiap materi pembelajaran gitu. Terus juga memberikan keteladanan sebagai upaya turut membimbing murid-murid ini untuk membentuk jiwa Pancasila. Kalau dari aku tambahin. Masuk. Nah, intinya kalau bentar. Kalau dari aku ya, makna yang terkandung dan nilai yang terkandung tuh dari sini bisa disimpulkan dari Pancasilanya mungkin lebih ke arah kita lebih tahu ideologi negara, lebih ke nasionalisme, nasionalisme, cinta tanah air dan sebagainya. Terus nanti ditambahin maknanya tuh nilai-nilai setiap sila Pancasila seperti ketuhanan dan sebagainya gitu. Terus kalau dari aku implementasinya itu lebih ke arah kayak punya Hasna dan si Friska tadi, guru membimbing dan sebagainya itu yang berdasarkan karakter Pancasila, terus melalui upacara dan sebagainya gitu. Karena menurut aku itu masuk di gimana upaya mengimplementasikannya. Terus nanti dampak jika tidak melaksanakan guru etika ini, mungkin guru lebih ke arah apa guys? Kalau di guru dampaknya. Kalau yang untuk apa konsekuensinya itu mungkin apakah ada di undang-undang gitu ya yang ngatur misalnya guru ngelanggar kode etik? Ada kemarin di undang-undang itu yang kita yang dibahas itu kemarin ada. Nah, ada kan? Nah, itu bisa jadi acuan juga sih, kita cantumkan aja juga ya kan? Kemarin nomor berapa sih? Ya, emang kode etik tuh ngomong. Bang, udah. Siram pakai anduknya. Biar Anda pakai kan bajunya. Kemarin tuh ada kok kode etik, aku baca kok kayaknya. Etika. Oh nggak ada nih guys. Oh nggak ada. Oh ada. Di bagian ke-9 dan kode etik ini di organisasi profesi dan kode etik. Mungkin bisa melanggar ini ya. Bisa dimasukin guru melanggar undang-undang kode etik guru pasal pasal 42 ini udah atau ada tambahin lagi nomor 1. Terus yang ketiga, terus aku mungkin tak tambahan, mungkin kalau guru tak berjiwa Pancasila, mungkin siswanya akan lebih hilangnya lunturnya nilai-nilai Pancasila pada diri seorang siswa. Jadi melemahnya ideologi negara. Guys, jangan lupa itu buat siswanya ya. Buat siswanya. Ini gimana? Ada tambahan nggak? Kalau nggak ada lanjut nomor 2 nih. Guys, jangan lupa absen tuh lo. Jangan lupa absen. Oh iya. Jam 1. Apa? Aduh guys, maksudnya aduh. Aduh tenang ya. Aduh gengs.
Bang, udah. Yuk lanjut, yuk lanjut. Jangan lupa absen ya guys, sambil lanjut. Yang nomor 2, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kalau dari nilainya, mungkin itu akan menjadikan guru lebih bertanggung jawab. Kalau dari aku ya, bertanggung jawab. Terus apa lagi ya? Karena ini ada profesional, mungkin lebih ke arah kedisiplinan sih. Tanggung jawab, disiplin. Apa namanya? Jurnal yang cocok buat nomor 2. Ada jawabannya sih, bentar aku kirim. Oke. Bang Will? Halo apa? Gimana guys? Halo gimana? Iya Bim. Madang. Masih masak. Masak apa? Udah belum Mas? Itu aku kirim di grup sih, bisa buat jawab yang mau Bakso aci. Sini. Oke, itu bisa dicek ya teman-teman. Harus apa? Terakhir apa ya? Hah? Yuk lanjut. Ada lagi nggak tambahan? Yuk yang lain speak up dong. Nggak, ayo ini cuma 8 nomor loh, ayo lagi. Kasihan busnya nanti memorinya penuh, rekam layarnya lama. Ini ada tambahan nggak dari yang lain? Yuk yang lain yuk. Ada tambahan nggak nomor 2? Pada aku sih itu punya alasan bisa dipakai. Tambahnya lebih ke meningkatkan kejujuran dari seorang guru dan tanggung jawab itu, jadi lebih disiplin dan profesional gitu. Itu udah mencakup sih semua kayaknya punya Asna. Berarti next ya. Nomor 3 yuk. Lalu berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik. Bagaimana melakukan bimbingan dan pembinaan. Nah, doa aku maknanya ini, guru lebih mengenal karakteristik setiap siswa. Bisa melakukan tindakan secara efisien dan efektif dalam melakukan pendekatan pembelajaran. Pada aku maknanya itu. Terus upaya untuk meningkatkannya mungkin bisa lebih ke arah dari data diri, terus dari bimbingan konseling, terus sama apa lagi guys? Ada tambahan nggak? Kalau dari aku itu. Ada tambahan? Sama. Yang lain? Terus ini dampak kalau tidak melaksanakan itu apa? Aku bingung ya nomor 3 kalau dampaknya gimana? Kalau menurutku kalau dampak untuk siswa mungkin kalau misalnya nggak terlaksana, maksudnya komunikasi guru itu nggak baik, pasti juga kena ke psikis muridnya. Bang Will diam bang. Will. Ayo adek, gak boleh nakal. Sorry ya guys. Itu di sini juga ada adik kecil kok. Nah itu jadi siswanya nanti jadi kayak merasa ketakutan sama gurunya dan nggak
jadi kadang kan kalau guru kita kalau guru kita suka marah-marah, kita jadi malas belajar gitu loh. Jadi materi yang disampaikan pun pasti kita malas mencernanya gitu, nggak cepet masuk gitu. Gimana ya itu kata-katanya? Aku paham. Aku jadi nangkep, mungkin kalau dampaknya bagi seorang guru jadi tidak lebih dekat dengan murid-muridnya, jadi gurunya jadi tidak bisa menentukan langkah yang efektif untuk melakukan pendekatan dan pembinaan pada muridnya tersebut karena kurangnya informasi ya kan. Terus yang mungkin dari dampak di siswanya mungkin lebih ke arah siswanya merasa tidak dibina dan liar gitu loh, paham nggak? Liar. Iya, paham. Jadi kayak Kurang terkendali. jadi kurangnya pembinaan, terus jadi kayak gitu, jadi merasa kayak di sekolah atau di tempat pendidikan itu merasa dia nggak punya orang tua gitu loh, jadi merasa bebas gitu, karena tidak dibimbing dan tidak ada pembinaan. Jadi itu kalau dari aku. Bawa nggak tuh? Nek lunturnya nilai-nilai kesopanan masuk nggak? Masuk sangat to the point sekali ya Rian. Yang lain ada? Nggak ada next nih. Nanti ditambah-tambahin di grup. Ada lagi nggak? Itu yang aku kirim ke grup itu kayaknya masuk kemana ya? Coba bentar ya. Oh, Friska sangat gercep sekali. Luasna. Kalian tuh kalau nyari jurnal ini di mana sih? Di sekolah juga bisa. Aku soalnya tuh susah banget kadang nemu jurnal yang pas buat yang relate buat apa yang aku cari gitu loh. Susah banget, harus bener-bener jabarin dulu, nyimpulin dulu dari sebuah penelitian. Ya kadang susah. Boleh bisa. Sebentar, masuk nomor berapa ya? Willy mau pakai baju apa? Enggak sih, ini tetap masuk di bimbingan dan pembinaan sih kalau aku. Karena ini lebih ke arah tindakan sih. Tindakan untuk anak-anaknya. Kasih sayang ibarat orang tua kepada anaknya. Jadi ini masuk yang nomor 3. Kalau dari aku loh ya, freeze. Udah fix sih. Fix nomor 3. Yuk next nomor 4. Karena nomor 3 udah selesai, dicari Friska tadi terus ada. Nomor 4 ya guys. Konsekuensinya tapi belum tadi nggak? Apa? Konsekuensi hukumnya nggak kita buat? Maksudnya konsekuensi hukumnya ini tetap semuanya. Jadi kalau dari aku ya, semua ini kalau konsekuensi dari sisi hukum itu pasti melanggar kode etik hukum guru, hukum kode etik guru yang ada di pasal 42 kemarin di Undang-Undang nomor 15 atau berapa gitu. Nah ini tetap semua melanggar kode etik guru, tapi mungkin konsekuensinya lebih ke arah itu aja. Jadi nanti ditambahin setiap nomor itu ditambahin kayak melanggar kode etik guru dan sebagainya gitu. Nah, mungkin lebih ke arah dampaknya lebih ke perilakunya atau dampak kehidupannya. Karena udah pasti 1-8 tuh melanggar kode etik guru kan Mbak Dilas. Karena kan ada ini juga kalau misalnya guru yang entah melakukan kekerasan sama siswa dipenjara kena HAM gitu-gitu loh. Oh yes, I see. Maksudnya tahu maksudnya. Boleh dimasukin. Tapi itu bukan di nomor 3 deh, Fis kayaknya. Oke, next nomor aja. Kayaknya nanti lebih ke arah mana ya? Gak ada deh di sini. Coba nanti masukin nomor 3 coba. Sekarang next nomor 4 dulu. Guru menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Nah ini mana minyak makna nilainya mungkin lebih ke kondusif. Nggak ada, terus Bang. suasana belajar yang nyaman tuh berarti nilainya tuh. Coba tengok. Nilainya apa ya? Mana? Ya udahlah kayak gitu aja. Apa ya? Apa guys? Ini dia. Maknanya apa ya? Kondusif. Kalau aku baca jurnal nih. Nah, kalau misalkan apa namanya? Bentar tadi apa sih?
suasana yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar itu bersifat selain itu juga interaktif. Jadi guru menciptakan suasana yang interaktif biar siswanya itu bisa aktif tanya jawab. Itu siswa itu dari itu guru selain sebagai tadi pendidik tapi juga bisa meningkatkan perhatian dan minat serta motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran kondusif interaktif. Kali punya aku itu. Hah? Berarti itu lebih ke arah itu ya. Pas gitu. Cepat mana minyak oil. Caranya ya kalau menciptakan suasana dengan cara interaktif itu ke implementasi gimana upaya mewujudkannya ya. Ya enggak? Ya, penjabaran lebih detailnya. Berarti udah ketemu ya, berarti untuk yang suasana sekolah sebaik-baiknya meningkatkan proses belajar, guru lebih interaktif, terus lebih ke arah tidak monoton, terus menciptakan metode-metode baru yang menyenangkan bagi siswa gitu sih. Upayanya mungkin di situ. Terus lebih ke arah take and give, jadi guru memberi siswa mengambil ataupun sebaliknya gitu loh. Nah, jadi terjadi hubungan dua arah. Jadi gak cuman guru aja yang memberi, jadi siswanya juga harus beraktif gitu. Terus tapi kalau maknanya gimana ya? Maknanya bingung ya. Iya, ini maknanya apa ya? Bingung aku Jadi maknanya. Bentar, apa ya? Bingung ya maknanya. Maknanya itu kalau kayak gini masuk nggak sih? Maknanya itu guru selain sebagai pendidik, pembimbing dan pengarah serta sebagai motivator yang bertanggung jawab atas keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Itu lebih ke arah nomor 3 nggak sih, Has? Bentar. Oh ya, ada. Iya. Ini gimana? Kalau dari kalian nih, kalau dari teman-teman, nomor 4 gimana nilainya? Kira-kira mulai dari suasana sekolah sebaik-baiknya menuju ke berhasilnya proses belajar mengajar itu dari kalian gimana? Makna yang terkandung dari nomor 4 ini. Kalau maknanya kalau menurutku guru Yoi. Anjir. guru di mana guru dapat menciptakan kondisi-kondisi yang optimal sehingga anak atau siswa itu bisa belajar dan harus belajar dan mendapatkan materi dengan baik gitu. Berarti intinya tuh maknanya tuh jadikan sekolah atau kelas itu sebagai tempat ternyaman untuk belajar gitu ya kan? Iya nggak sih? Iya, bisa. Berarti maknanya intinya kenyamanan itu nomor 1 ya kan? Iya nggak sih? Itu paling penting. Ya, Hati-hati nyaman tahu sakit kan? Kalau salah di nyaman di salah tempat. curhat nih. Oke, next lagi. Oh iya, konsekuensinya kalau tidak mengajarkan ini. Oh iya, jadi mungkin lebih ke arah siswa menurun dari tingkat belajarnya, dari tingkat itu belajar menurun. Terus suasana kelas tidak kondusif dan materi tidak tersampaikan dengan baik. Terus siswa lebih menyepelekan. kurang ajarnya. Ya boleh. Intinya untuk berhasilnya proses belajar mengajar ya, jadi yang di garis bawah ini intinya yang berhubungan dengan ini. Kalau konsekuensinya siswa jadi apa? Belajar itu jadi apa, tempat dongeng. Karena monoton. Tidur, siswanya bisa tidur. Nah, kalau dari aku sih itu, jadi siswa jadi kayak malas belajar, terus jadi kayak di kelas itu, di sekolah itu bukan belajar tapi memang mereka tuh kayak main gitu sebagainya gitu loh, hanya jadi belajar di nomor 2 kan sebagainya. Terus nomor 3 tuh kreativitas siswa jadi menurun, itu nggak sih? Iya. Menurunnya motivasi belajar siswa gitu. Berarti motivasi belajar siswa menurun,
terus mengganggu kreativitas siswa, terus tingkat akademik siswa anjlok gitu karena tingkat literasi atau tingkat belajarnya siswa menurun karena ketidaknyamanan di sekolah, gitu nggak? Yap. Iya bisa. Oke, mantap. Nomor 4 udah ketemu. Next, nomor 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua. Ini yang digarisbawahi, hubungan baik dengan orang tua dan murid dan masyarakat sekitar. Ini sama membina peran bersama terhadap. Jadi mereka guru tuh mengajak masyarakat sekitar dan orang tua untuk menciptakan ini peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Berarti intinya peran guru dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan untuk pendidikan. Maknanya apa? Apa ya? Kalau yang hubungan baik dengan orang tua murid kan itu melalui wali kelas kan. Dan untuk masyarakat sekitar mungkin lebih ke arah apa? Komite sekolah. Komite sekolah, benar-benar. Komite sekolah benar-benar. Berarti apa ini? Terus nilainya gimana, gengs? Oh nilainya ini konsolidasi dan koordinasi. Belit. Iya, itu bisa. Enggak. Terus apa lagi? Kalau nanti miranya. Terus apa ya? Mungkin nilai kerjasama masuk gak sih? Kayak asosiasi gitu, kerjasama antar sama. Berarti asosiasi, konsolidasi, koordinasi. Kerjasama tadi itu. Berarti ini tuh berarti yang nomor 3 dan 5 ini juga ada nilai komunikasinya, karena komunikasi kan sebagai dasar hubungan, iya nggak sih? Iya. Oke. Berarti ini Ada, karena tapi komunikasi, nggak tahu gimana. kerjasama, koordinasi, konsolidasi, itu sama apa tadi? Satunya. Asosiasi. Terus implementasinya gimana? Dari implementasinya mungkin ke komite sekolah. Benar tadi komite sekolah ini. Terus apa lagi? Melalui komite sekolah. Terus apa lagi, guys? Atau mungkin kalau misalkan sekolah mengadakan kegiatan, nah itu bisa memerlukan masukan dari masyarakat sekitar gitu, atau bantuan dari masyarakat sekitar gitu sih. Benar. Benar. Berarti intinya jika sekolah tuh membutuhkan masyarakat sekitar ya, berarti kalau ada acara gitu masyarakat sekitar bisa bantu gitu, dan juga bisa kayak masyarakat sekitar tuh menjaga keamanan sekolah gitu nggak sih? Maksudnya kayak ini sekolah di suatu desa kan, masyarakat sekitarnya tuh kayak dia tuh sebagai kayak keamanan tidak langsung gitu loh, paham nggak? Jadi bisa menjaga siswanya bolos terus ada yang ketahuan terus dilaporin ke itu bisa nggak sih? Aku bisa sih. Kok aku nggak bisa? Tuh, atau gimana? Atau mending gini, gambaran di sekolah kalian masing-masing aja gimana? Itu aja sih sebenarnya. Gimana ini kan kalau misalnya pendekatan ke masyarakat, guru misalnya guru misalnya kayak tadi Hasan bilang ada acara. Nah, kan di suatu daerah kan punya budaya masing-masing. Jadi Gimit guys. suaraku terdengar nggak? Kedengar ya? Sama dedeknya. Ayo Dede. Itu nah, jadi kita ngarahin kayak implementasinya itu guru itu kayak budaya yang di sekitar sekolah kita itu juga dikenalin sama siswa, dan itu kan juga nambah pengetahuan siswa, dan pasti masyarakat sekitar itu kan senang juga gitu, jadi kayak terjalin di hubungan budaya gitu. Bener. Kalau ini kan desa aku kan depannya sekolah kan, SMK, dan sampingnya SMP. Nah, kalau dengan hubungan masyarakat sekitar sih, yang pertama komite, karena beberapa tetanggaku tuh ada yang jadi komite. Nah, terus yang kedua
lebih ke arah kalau ada acara benar tadi yang bilang Hasna sering minta tolong masyarakat sekitar untuk kayak jadi tukang parkirnya atau jadi kayak lahannya jadi tempat parkir lahan tetangga gitu, terus sama mengatur kayak keamanan gitu pas ada acara gitu. Terus yang ketiga, masyarakat tuh juga mendapatkan impact dari itu, seumpama kayak korban gitu dari masyarakat, sekolah korban, terus masyarakat dapat daging korbannya gitu. Terus yang kedua bisa impactnya lebih ke arah anaknya gitu, jadi karena di lingkup dekat pendidikan, pusat pendidikan, jadi anak-anaknya sekolah di situ deket gitu sih kalau ada aku. Terus guru-gurunya juga mengenal masyarakat di situ, terus kadang bisa kayak membuka jalan gitu loh buat anaknya masuk di situ gitu loh. Intinya orang dalam Bok sih. kentut, Will. Gimana? Kalau dari pengalaman real asli gitu di desa. Atau ada tambahan lain? Coba yang lain juga apa dong? Apa namanya? Ceritakan gitu gimana lingkungan sekolah biar kita juga bisa tahu ya kan. Dong, speak up dong. Atau mau aku tunjuk nih? Ya, siapa ini? Indah, Rizka, Atika, Gustian, Efrian, atau Kira mungkin? Yuk, speak up. Jangan mau. Cuman sekolahku sebelumnya ya sama kayak gitu tadi. Tadi Willy katanya. Latihan kamu. Kalau yang lain gimana? Jangan malu-maluin dong, mau ketua kelas kalian malu-maluin gini kok. Jangan malu-malu dong. Agak ya udah. Ketua kelas belajar malu-maluin gini kok. Yuk, speak up yuk. Langit. Doa tanah amin. Coba ulangi sendiri. Nggak ada, kalau nggak ada next aja gimana sih? Kasihan Friska nanti memorinya penuh dan lengkap layar. Doho Nggak Fris. on. Amin. Dimula. Ini konsekuensinya apa tadi? Wah, belum dipikir malah. Ini apa konsekuensinya? Langit doho tanah on. Amin. Ini gimana konsekuensinya? Kalau misalnya guru nggak ada pendekatan ke masyarakat, bisa jadi masyarakat itu tidak suka gitu, tidak suka sama guru dan Ini minyak loh. iya nanti dulu dan ini Ayo, nggak boleh nakal gitu ya. Kakaknya lagi kuliah. Antum lagi jelasin, tunggu bentar. Yuk lanjut Fris. Nah itu nanti jadinya kan kalau misalnya masyarakat nggak suka sama guru-guru, pasti nggak bakalan mau bantu kayak tadi, nggak bakalan mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, dan tidak peduli apa yang terjadi di sekolah tuh, nggak peduli gitu. Entah ada masalah, pasti juga masyarakat ya bodo amat gitu loh. Paham. Sama kayak mungkin nambahin aja ya, kayak memberikan kesan negatif gitu lah sama di sekolahnya gitu. Oh, paham. Berarti lebih ke arah Ino ya, lebih ke arah itu ya. Kalau dari aku, kurangnya relasi itu yang pertama, karena sekolah tuh butuh relasi orang sekitar. Itu Mana terus bang baju yang kedua, yang ini? hubungan dengan masyarakatnya, no. Jadi kan gini, hilangnya kepercayaan gitu loh kalau kita sekolah tuh nggak berhubungan baik dengan masyarakat pun akan hilangnya kepercayaan kepada sekolah tersebut, sehingga itu akan berimbas kepada peserta didiknya. Jadi seumpama jadi orang tuanya nggak mau nyokolain di situ, terus nanti berimbas kepada jumlah peserta didik sekolah tersebut yang terus menurun gitu. Terus pendidikannya, yang penting bagaimana pendidikan tuh lebih ke intinya tuh masyarakat tuh secara langsung tuh ikut juga mengembangkan sekolah tersebut gitu loh, sebagai ekstern dampak langsung dari sekolah tersebut pada aku itu.
Ada yang lain Dari tambah nggak? aku, kalau dari aku, masyarakat itu kan bisa berperan untuk memberikan masukan atau saran kepada sekolah. Jadi kalau interaksinya kurang antar masyarakat, itu mungkin sekolahnya juga bisa kurang berkembang karena nggak ada masukan dari masyarakat. Intinya kan tidak berkembang kan pendidikannya karena masyarakat itu sebagai itu. Intinya tuh sekolah tuh untuk masyarakat, sekolah itu untuk masyarakat, tapi kalau berhubungan dengan masyarakatnya jelek, ya buat apa gitu. Jadi sekolah itu lama-lama menurun gitu loh, karena kan Bisa nggak? masyarakat sebagai supplier utama gitu loh. Maksudnya supplier utama tuh supplier pendidikan utama di sekolah tersebut dari segi siswa ya. Siswa kalau dari biaya kan mungkin bisa dari pemerintah ya. Jadi mungkin lebih ke arah itu kalau aku. Jadi semakin sedikitnya minimnya siswa, kan sekolah tersebut semakin tidak berkembang. Berbanding terbalik dengan kalau banyak siswa yang minat, kan sekolah tersebut semakin bagus gitu loh, karena banyak yang minat. Terus semakin banyak minat pasti pesaingnya semakin banyak. Nah, pesaing semakin banyak itu mereka akan menyaring lebih bagus lagi, menyaring lebih teliti lagi, dan menyaring beberapa anak-anak yang berunggul gitu bisa masuk sekolah tersebut. Jadi emang benar secara tidak langsung mengembangkan pendidikan. Willy ngangkang Oke. ya. Ada tambahan lain nggak? Udah Willy pegang biar aja. Nanti dijahit. Matang-matang terus wae. Siapa? Matang wae. Itu siapa? Poso. Sahur sih ono. Hah? Apa mentari nggak di sini lagi? Ada tambahan lain nggak? Yang doli. Yang perempuan. Yang Assalamualaikum. biasa jahit baju Willy kan opung mentari kan? Tapi ya. Aku next ya guys. Tua itu. Yang Kalau nggak ada ya, baju guys. juga yang ini. Ini nggak ada kan? Baju tidur yang kuning ini. Mana? Nggak ada kan? Dijahit dulu Wak Tita. Aku next ya. Iya. Tapi kan Oke, nomor opung 6. lagi. Opung Guru secara pribadi bersama-sama mengembangkan, meningkatkan mutu baru martabat profesinya. itu. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan. Kalau Ini berarti fokus ke guru. hai. Nomor 6 gimana nilainya? Yang ini Enggak lah, ngapa? Kalau menurut aku sih dari kayak pendidikan sama kualitas gurunya gitu. Oh iya, oke, kualifikasi ya berarti ya. Opung baru masih. Mungkin kalau penjabarannya bisa juga dijabarin cara guru mengembangkan skillnya secara sendiri dan juga cara mengembangkan secara bersama-sama mungkin bisa dijabarin. Bagus banget anaknya siapa sih ini? Bener banget. Atika sama yang bagus. Lebih itu ya berarti kualitas, kualifikasi, dan pengembangan diri seorang guru tersebut ya. Jadi guru tersebut gimana caranya jadi pendidik yang unggul, berkompetensi gitu kan maksudnya. Oh berarti kalau dari sama-sama guru mungkin lebih ke arah itu perkumpulan nanti semama nih, perkumpulan antara guru-guru sejarah gitu, guru-guru bahasa Indo itu kan, iya enggak? Bener nggak sih? Iya. Nah, Yang secara bersama-sama. kalau yang secara pribadi mungkin lebih ke arah guru meningkatkan kualitasnya, bisa mungkin menambah pendidikan. Kan dia udah S1 nih, nambah S2. Terus kalau nggak ikut diklat gitu nggak sih? Ultraman tuh. Kalau secara pribadi. Enggak sih. Kayak konsultasi ke guru yang lebih senior mungkin lebih berpengalaman juga. Sama itu juga. Ya intinya lebih ke arah kualitas kan. Maksudnya kalau yang bersama-sama tuh berkumpul kayak kita dulu, kita sebagai siswa sekarang mahasiswa berkumpul karena kecintaan kita kepada bumi ya. Padahal enggak sih. terus itu jadi kita meningkatkan itu. Oh paham. Siska gimana? Lancar kan sis? Insya Allah. Oke. Terus upayanya itu tadi ya berarti lebih ke arah kayak yang disebutin Hasna, terus disebutin ketika tadi ya, terus perkumpulan guru tadi juga bisa tadi ya, berarti udah. Terus dampaknya apa? Kalau dari aku mungkin kalau nggak menjalankan ini mungkin kayak guru kompetensinya rendah, kualifikasinya rendah, sehingga menghasilkan outputnya ke siswa itu juga biasa gitu loh, jadi rendah gitu loh. Jadi apa yang diterima siswa itu nggak maksimal karena kompetensi gurunya yang minimal gitu. Jadi kan input itu sesuai dengan output ya. Berarti inputnya A ya outputnya A. Berarti jika
inputnya aja sedikit, berarti outputnya juga sedikit. Berarti itu juga berpengaruh terhadap akademik dan kreativitas siswa. Kalau dari aku itu. Dari Yana gimana? Yuk, yang lain gimana? Biar dicatat sama Siska. Usul aja. Ada nggak nih tambahan lagi yang konsekuensinya jika tidak melaksanakan? Masa cuma satu, nggak mungkin kan? Ayo, ada lagi nggak, guys? Aku sekarang pakai kacamata tahu. Mengembangkan. Kok diem? Aku lanjut aja ya kalau belum nemu ya. Nomor 7 yuk. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan pengabdian. Berarti ini tuh nyambung sama nomor 6 tadi. Ini apa maksudnya nilainya? Nilainya terus apa coba? Nomor 7. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi. PGRI sebagai Itu nilainya juga bisa nilai kerjasama nggak sih? Karena bersama-sama gitu. Kerjasama. Terus sama ini loh, memelihara meningkatkan mutu organisasi PGRI. Emang ada ya organisasi PGRI? Aku udah tahu. Iya ada. Satuan guru. Ya, Itu loh persatuan guru Ini Indonesia juga itu loh. mau Ya, Aku baru tahu. tanggal 25 hari PGRI kalau nggak salah ya. Ya Allah, mohon maaf banget nih. Udah kuliah masuk baru tahu. Berarti secara bersama-sama berarti apa ini? Kalau organisasi lebih itu ya kerjasama. Terus kerjasama, komunikasi, koordinasi. Terus apalagi karena ini bertujuan untuk meningkatkan mutu organisasi PGRI. Ini apa dong? kalau kekompakan bisa masuk nggak? Bisa, sangat bisa. Terus Bisa itu bisa. apa lagi? Apa lagi ya? Susah kalau nggak mepet deadline tuh otaknya nggak berfungsi maksimal. Atau pindah ke upayanya dulu aja deh nilainya. Boleh. Upayanya gimana? Upayanya memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI. Ini kalau upayanya mungkin setiap guru tuh perlu meningkatkan misalnya kayak mengadakan pertemuan antar guru di berbagai daerah gitu. Berarti lebih ke arah dipecah gitu ya? Maksudnya kan organisasi seluruh Indo ya, berarti ini yang dimaksud. Berarti lebih ke arah kita bentuk organisasi guru daerah gitu ya? Ya nggak, Chris? Bisa? Kalau kayak setahu aku gitu kan, kalau misalnya ada guru-guru tuh kadang mau kayak ada pertemuan setiap guru, entah itu di daerah, entah tingkat kabupaten, entah di provinsi masing-masing gitu. Nanti kalau ada acara, misalnya aku dulu pernah guruku gitu kan, kayak pergi ke hotel pertemuan guru-guru, mereka ngadain acara gitu. Kalau dari aku ke MGMP sih. Dengar MGMP nggak? Enggak. Tahu. Itu perkumpulan guru setiap mata pelajaran gitu untuk gimana mereka tuh berkumpul rapat, dan itu dalam mereka juga membentuk ketua dan sebagainya, itu untuk meningkatkan kayak semalam nih guru geografi MGMP guru geografi DIY gitu seumpama ya. Nah, itu mereka berkumpul gimana sih caranya menciptakan kayak suasana guru tuh kondusif dan sebagainya, tetap bersatu. Terus mereka juga memikirkan gimana caranya metode baru untuk
dikenalkan kepada siswa agar siswa lebih memahami geografi, terus untuk meningkatkan juga akademis siswa di bidang geografi gimana caranya. Tadi itu maksudnya bukan ke nomor 7. Apa? Maksudnya ke nomor apa tadi? Apa ya tadi? Kalau dari aku itu kayaknya lebih ke arah, kalau organisasi sih lebih sering berkumpulnya dan berkomunikasi sih kalau untuk meningkatkannya, dan mungkin lebih ke arah misi, karena setiap organisasi punya visi misi kan, mungkin lebih ke arah misinya tuh didobrakin banget untuk mencapai visi. Enggak, misinya lebih didobrak lagi untuk mencapai visi atau tujuannya. Kalau dari aku itu. Kalian ini gimana? Ini besok kita loh, ini besok jadi guru loh, ini harus paham. Yuk, ada tambah lagi gak upayanya? Atau langsung lanjut ke konsekuensinya? Dari aku belum ada sih, belum ada tambahan. Jadi lanjut aja ya ke dampaknya ya, ke konsekuensinya ya. Apa nih, aku bingung kalau konsekuensinya, soalnya organisasi PGRI aku baru tahu, baru tahu maksudnya apa. Yang tahu dari aku dampaknya mungkin lebih ke bedanya kualitas pendidikan yang disampaikan dari setiap daerahnya. Oke, mantap. Terus yang lain? Esna, Friska, Atika, Tira, Indah, Siska. Pernah ada tambahan nggak untuk konsekuensinya? Kalau dari aku aja ya, dari aku dilihat dari kata-kata memelihara dan meningkatkan mutu. Kalau tidak itu ya berarti PGRI, organisasi PGRI-nya bakal runtuh, maksudnya lebih ke arah hancur intern secara intern gitu loh, dan nggak solid lagi gitu, lebih ke arah nggak kompak lagi gitu, ya nggak sih? Terus nggak apa lagi ya, karena ini untuk memelihara dan meningkatkan kan, berarti semakin downgrade gitulah intinya organisasinya kalau guru nggak melaksanakan ini gitu. Nggak, kalau dari aku itu. Ada nggak guys? Kalau nggak ada lanjut aja ya. Satu nomor lagi nih. Lanjut ya guys. Ya nggak lanjut nggak? Lanjut. Ya, cepat. Lanjut. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah ini gampang harusnya. Nilainya apa? Sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Yang taat juga. Taat aturan. Terus sebagai bentuk rasa mesti apa ya? Bentuk rasa kayak kita tuh seorang guru, jadi kita harus begini. Apa ya biasanya? Profesionalisme. Nah, anaknya siapa sih Has? Kamu tuh Has. Yuk, ada lagi nggak? Itu sih maknanya. Mungkin gambarannya itu ya, mungkin bisa ditambahin besok atau nanti kalau ada di grup-grup, sampaian di grup aja. Terus kalau upayanya gimana? Upayanya berarti guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah. Upaya untuk mewujudkan ini ya berarti menaati aturan dari pemerintah. Apalagi juga, ya enggak? Terus apa lagi? Terus ini memahami maksud dan arah pendidikan kebijakan nasionalnya itu sendiri. Berarti secara langsung guru tuh harus paham ya, maksudnya arah pendidikan Indonesia tuh mau kemana gitu kan? Ya. Oke, mantap. Terus tadi ada dua, yang satu siapa yuk? Tadi kayaknya ada dua deh yang mau bilang. Siapa tadi yang mau? Atika ya? Tante, mau makan? Sampein aja nggak apa-apa. Ditunggu. Jangan sama apa?
lagi upayanya gimana, arah pendidikannya tahu peraturan, terus lebih ke tulisannya sih lebih upayanya. Intinya kalau di sini tuh lebih ke arah guru tuh harus tahu hak dan kewajiban sebagai seorang guru sih. Kalau dari aku yang upayanya. Terus yang dampaknya gimana? Konsekuensinya. Itu Guys, ini sekarang lagi bahas yang nomor 8 kan, yang tentang pemerintahan. Nah, itu tadi aku kan ada share link. Itu coba buka, dan di bagian kode etik nomor 8 itu banyak soalnya. Kalau aku jelasin di sini tuh nggak bisa. Berarti nanti dibuka aja ya. Iya. Udah ada dampaknya belum, Fis? Kalau belum silakan kalian dibahas. Untuk sekalian aja deh dampaknya ini diselesain, dibahas, nanti takutnya nggak ada. Kayaknya kalau dampaknya belum ada sih. Oke, yuk dibahas aja sekalian. Dampaknya untuk jika tidak melaksanakan pendidikan Indonesia akan turun, itu udah pasti. Hancurnya pendidikan karena guru itu sebagai tenaga utama untuk di pendidikannya, untuk memajukan pendidikan guru itu sebagai fokus utama guru dan siswa. Terus apalagi? Nek dari aku, guru akan bertindak sewenang-wenangnya, mesti bebas gitu loh, nggak ada aturan yang ngatur. Oke, mantap. Ada lagi nggak? Ada lagi? Esna nggak mau nambahin? Fris, kebicarakan. Kalau aku udah cukup sih. Nanti mungkin kalau ada tambahan aku bilang lagi. Oke. Ada yang lain nggak ada? Terima jasa pemindahan candi termasuk Borobudur dan Prambanannya, Kak. Anjir. Apaan nih, usaha apaan pemindahan candi? Yang ngotak. Anjir. Ini udah nggak ada. Berarti ini mau dikasih kesimpulan nggak nanti? Menurut kasih. Yuk sekarang dipikir aja kesimpulannya biar bareng-bareng ditambahin. Kemarin tuh kesimpulanku sendiri, itu aku yang mikir sendiri kan. Aku kemarin kayak aku udah pembagian itu, aku dapat nomor 8. Aku mikirnya yang pendek itu yang nomor itu bagian penghargaan. Ternyata yang nomor 8 lebih pendek. Jadi aku merasa nggak enak di kesimpulanku. Maaf ya, kesimpulannya kemarin tak kerjain sendiri. Maaf banget. Iya. Kira-kira kesimpulannya apa? Yuk satu-satu ngungkapin biar nanti dijadiin satu. Karena ini diskusi ya. Yang tutup ya guys. Ya nggak usah. Nanti kalau ada yang butuh. Yuk dari Friska gimana kesimpulannya? Kalau dari aku, Bentar. Sis, siap-siap tulis intinya aja ya sis. Yuk Fris mulai. Iya. kalau dari aku, jadi guru mampu berperan aktif dalam upaya memberikan motivasi kepada setiap subjek belajar atau siswa yang dihadapi, dan akan memecahkan susah kali berkata-kata. Tunggu ya guys. Dan bisa ini membimbing dan memberikan ilmu kepada setiap siswa dengan baik, dan setiap kegiatan belajar mengajar juga akan berjalan dengan baik sehingga hasilnya optimal. Oke. Masih ada tambahan, lanjut. Aku itu dulu. Oke, Hasna gimana? Kalau dari aku, kesimpulannya, ke-8 poin kode etik tersebut
itu kan kewajiban yang mengikat guru dan harus dilaksanakan sebagai bentuk profesionalisme dan juga untuk meningkatkan pengembangan dari pendidikan itu sendiri. Itu kalau Oke. Makasih pada pintar-pintar di sini anak kelas A. Yuk lagi. Anak kelas A emang juara ambil semua yuk. Yuk lagi siapa ini? Mau tunjuk ya. Siska nulis ding. Bisa nanti kamu nambahin sendiri, nulis sendiri aja sis. Frian siap gimana? Sama nih aku. Jangan sama dong, wah masa sama. Masa kesimpulan sama. Yuk. Sependapatmu aja gimana? Biar lengkap gitu Bu nanti kesimpulannya. Yuk. Yuk, udah 1 giga lebih. Tuh lihat. Nah, dari aku kesimpulannya kode etik kuwi dijadikan suatu kewajiban yang mengikat guru untuk mengembangkan dunia pendidikan menjadi lebih baik. Aku. Oke, sama kayak Esna ya. Yuk lanjut. Coba Atika yuk. Kalau dari aku sih kayak jadi apa ya, guru itu kayak menyatukan antara dunia pendidikan, dunia masyarakat, dan juga dunia organisasi PGRI yang itu loh, itu jadi jalur perantara gitu. Ada tambahan lagi berarti. Yuk selanjutnya Cindev. Cindev. Din, saya udah tahu Din. Woi, Din. Cindev gimana Din? Din. DE mau jadi lagi metu. Wewe Fir yuk lanjut kowe. Ya sih. Nek menurut guru kudu iso mendidik, mengajar dan melatih dan pokoknya membuat siswa niki tertarik dengan pelajaran sing diikuti kuwi. Oke, Kuwi. mantap. Yuk, yang lain lanjut. Gustian Widi. Kalau aku ya sama aja sih, cuma nambahin. Suaranya nggak jelas. Coba dikerasin. Jadi ini udah belum? Udah. Jadi intinya kode etik guru itu emang harus dilaksanakan, itu sebuah kewajiban dari guru dan harus dilakukan. Guru itu bukan cuma sekedar mengajar murid, tapi juga harus bisa bergabung, apa ya, susah ya ngomongnya kalian yang bikin ya. Intinya tuh pokoknya guru tuh bukan cuma ngajarin murid, tapi juga harus juga jadi perantara ke masyarakat, ke orang lain lu yang di luar. Jadi guru bukan cuma sekedar mengajar murid, intinya itu sih. Terima kasih. Oke. Jaga baik-baik ya Bun anaknya. Pada pintar-pintar banget ya anak kelas A. Yuk, soal dari aku ya. Aku berasal dari aku kesimpulannya itu dari yang tadi kita bahas ya kan. Ini lebih ke arah kode etik itu lebih ke arah ke gimana sih cara guru tuh menyikapi suatu hal. Jadi gimana sih caranya guru tuh bersikap, bagaimana caranya guru tuh mengembangkan dirinya dan mengembangkan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya gitu. Terus di samping itu kode etik itu juga ini tuh sebagai kayak jembatan gitu loh, sebagai kayak, kalau dari aku tuh jembatan, jadi antara dengan siswa, penghubung antara guru dengan masyarakat, dan penghubung antara guru dengan pendidikan itu sendiri. Jadi sebenarnya kode etik ini tuh sebagai kayak kita tuh pondasinya gitu loh, kalau dari aku itu. Jadi kode etik ini tuh yang mengatur gitu loh. Jadi kita tuh, tapi bukan peraturannya, tadi lebih ke arah kayak kalau Indonesia tuh Pancasila gitu loh, kalau guru tuh kode etik gitu loh, paham nggak? Kalau dari aku itu. Siska udah belum? Udah. Oke, mantap. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak?
cuman mau nambahin, itu di grup ada beberapa jurnal, mungkin bisa ditambahin buat nanti rujukan, terus nanti mungkin bisa ditambahin sama jurnal-jurnal lain gitu aja sih. Makasih. Oke, mantap. Ada yang lain? Dari aku nggak ada sih, udah terwakilkan semua. Dari kalian udah bagus. Udah aku itu nggak ada ya ini ya. Ini yang mau editing tadi katanya Vira. Vira, kamu editing ya? Tadi Dinda bilang. Iya. Vir. Assalamualaikum, Vira. Oke. Ini aku stop share screen ya, guys. Berarti nanti Siska kirim itu ya catatannya ke Vira. Nanti Vira mau sama Dindev di itu di edit gitu. Terus anak lain boleh menambahkan di grup terus sebagai tambahan. Terus juga disepakati aja sih kan itunya selesainya, jadi mau ditambahin enggaknya itu mau kapan, sama itu disesuaiin kita mau Word atau PDF kayak kemarin. PDF kalau aku, jadi Vira nanti jadiin PDF, sebelum jadiin PDF dikirim grup dulu biar dicek sama teman-teman. Siska aman kan tadi sis? Ya udah baik. Si Friska nanti ngirim itu ya videonya ke Google Drive aja, kalau di WA nggak bisa. Aku nggak tahu kalau misalnya dia ke uploadnya lama, mungkin nanti aku buat ke YouTube aja kali ya, nanti aku kirim linknya. Soalnya kemarin aku pernah mau ini kan nyimpan ke Drive lama banget, berjam-jam udah aku tunggu nggak ke upload, terus aku simpan ke YouTube nggak terlalu lama, tapi ya itu paketnya nanti kemakan. Gak apa-apa, di YouTube aja nanti aku subscribe. Enggak, itu ini loh, aku nyimpan rekaman itu kuliah cuma buat biar bisa lihat didengar. Guys, dapat spilan dari Friska kalau mau lihat rekaman perkuliahan masuk ke YouTube-nya aja. Gue langsung subscribe semua. Astaga. Itu cuma untuk apa aja, Bang? Untuk aku sendiri. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau misalnya Diakses nggak apa-apa kan berbagi. Nanti iya. kamu dapat itu kalau viewersnya. Enggak butuh itu sih. AdSense. Gak apa-apa. Oke, nanti di YouTube-nya Vira ya, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share. share jangan lupa. Terus ada lagi nggak? Udah sih kalau dari aku itu aja. Ya cukup. Ini udah membahas semua, mungkin kalau ada tambah-tambahan mungkin bisa dikanu. Terus kesimpulannya mungkin bisa ditambahin nanti kalau ada yang punya. Terus mau pakai pendahuluan nggak ini nanti? Pakai abstrak nggak? Ikut aku. Sekarang aja. Mau pakai abstrak nggak? Jadi untuk kayak kode etik adalah menurut saya Boleh sih. Perlu nggak ya pakai itu? Tapi kalau mau pakai itu juga boleh. Gila, editingnya mah udah keluar juga. Mau pakai nggak guys? Kalau pakai tak cariin. Boleh, tapi nggak usah terlalu panjang. Kayak pengantar gitu aja. Aku tuh terlalu ambis Iya. di DL ya, di mepet deadline ya. Jadi Nggak usah panjang-panjang. jadi Pak Tanto ya Allah. karmaku has ya Allah. Entah, sama suruh kemarin kurang lengkap. Ya Allah, karmaku dari Hasna dan Friska. Jadi sedikit aja, nanti aku udah tobat. Aku nggak mau ngetik banyak. Nanti kalau mau abstrak tak kasih sedikit aja. Okay. Udah paham ya berarti ya. Oke guys, udah 1,5 nih, udah 1,5 giga nih. Oke, udah di stop aja share screen itunya.